lu pada merem aja gitu. Gue yang ritual gitu. Wah, kaget tuh aki-aki. Wah, angin kenceng banget nih. Kalau ada angin, kata aki-aki, lu jangan pergi, kata gitu. Oke. Lu diem aja di sini. Itu biasa, kata dia gitu. Penghuninya mau datang. Kira-kira 1:30 turun tuh dari atas. Prasak. Kaget kita. Wah, apaan tuh, Ki? Ada ritual gitu buat manggil tuh. Yang saya dengar itu doanya Ceh Wali Keceh. Ceh Wali Keceh. Iya. Tahu kepanjangannya apa tuh? Iya, Ceh Wali Keceh, Ceh Wali Keceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Masih sama seperti video sebelumnya, kali ini gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman semua yang nonton video ini, yang belum subscribe channel Timur Misteri, like, comment, and share, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Narasumber gue kali ini ya bisa dibilang orang tua gue, senior gue nih, udah sepuh. Dari cerita kali ini narasumber gue mempunyai pengalaman waktu dia nyari nomor togel di pohon angker, yang pohon besar angker, dan di situ dia tidur untuk minta nomor togel. Untuk lebih detailnya langsung aja nih kita berkenalan sama narasumbernya langsung. Apa kabar Bapak? Waduh, iya. Bang Leo, Iya. makasih Bang Leo sebelumnya nih. Iya. Kita udah di Timur Misteri dikasih mampir nih di tempatnya Bang Leo. Ini suasananya udah mulai horor nih Bang Leo. Ya beginilah. Rumah di depan situ Bang Leo ya? Iya. Ini kita di belakang rumah narasumber nih, tepatnya di daerah Bekasi Bang ya. Ini kita ngonten jam 2 nih Pak. Bang Leo, di kebun begini jam 2 ngobrolin setan, ini nggak apa-apa Bang Leo? Ya boleh dibilang ya udah aman ya Bang Leo? Aman. Alhamdulillah, sohibul wilayahnya udah bilang aman, berarti kita aman pada malam hari ini. Nah Bang Leo, itu bisa dijelasin sedikit nggak? Minta nomor togel itu gimana sih? Maksudnya di pohon besar gitu? Kalau di pohon besar itu ya namanya pohon yang tua itu. Jadi sebelum adanya kampung ini, itu pohon udah ada. Oh, jadi pohon yang benar-benar udah tua banget gitu. Kakek saya juga itu tumbuhnya pohon itu nggak tahu. Oke, pohon apa itu kalau boleh tahu? Itu yang dinamakan pohon jamblang. Oh, pohon jamblang. Nah itu di pohon tua itu Bang Leo itu tidur gitu buat minta nomor togel? Ya dibilang tidur ya nggak tidur. Oh. Ya namanya kita minta kan, setengah tidur lah. Terus tiba-tiba ada apa itu? Ya jam-jam 12 belum ada apa-apa. Masih angin-angin lah. Ya, namanya pohon gede kan, gitu. Di sampingnya empang. Nah, udah gitu, karena kita hidup saking susahnya kan, waduh bagaimana caranya kali nih pohon ngasih rezeki. Oh, buat togel. Minta dah tuh. Begitu minta, kita namanya susah, bawa syarat cuman kopi pahit sama teh pahit. Oh, ada syaratnya juga? Ada, syarat ada itu. Kita minta dah tuh sama penghuni situ. Begitu kita minta, agak-agak merem tuh, tidur-tidur ayam. Turun tuh, berasak. Jangan skip videonya karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri.
Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Leo ini, teman-teman bisa DM di Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com untuk lebih detailnya. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, Bang Leo udah siap? Siap, siap, siap. Simak terus video ini, karena kita akan masuk ceritanya. Ceritanya gini, ini udah mau lebaran ceritanya. Oke. Bingung tuh kita. Bini ngomong, Bang, ada tupat nggak ada daging nih. Ada tupat nggak ada daging. Wah, bagaimana caranya nih ya? Waduh, akhirnya kita ke rumah temen nih. Lu punya duit? Boro-boro duit. Gue juga lagi bingung ini lebaran begini. Waduh. Ayo kita ke rumah si Juki. Dia begitu. Ngapain? Kali dia lagi dapat OBK. Berangkat dah. Wah. Ke rumah si Juki dah tuh. Ada dia. Lagi di kebun, lagi melongo aja. Loh. Juk. Lu ngapain melongo aja? Orang kata ini. Bini udah teriak mulu nih. Teriak apa? Udah nggak kuat kata dia begitu. Oh berarti sama semuanya faktor ekonomi, Bang? Wah iya. Waduh, gimana nih? Ya udah dah kita ke sono dah, ke rumah aki-aki dah tuh. Kali ada jalan keluarnya. Berangkat tuh ke rumah aki-aki. Ki, gimana nih mau lebaran? Kira-kira Aki punya solusinya nggak? Ada. Nah, aki-aki ini siapa, Bang Leo? Itu ya, dia sedikit orang pintar juga. Oh iya iya. Solusinya apa Ki? Gampang, nah gitu. Lu punya duit berapa? Boro-boro duit Ki. Lah kita rokok juga nggak megang ini, bingung. Waduh, gimana? Ada nih Ki, 10.000 kata si Juki tuh. Udah sono lu, beli kue dulu. Beli kue di mana? Lah kue apa kayak lu beli? Kata dia begitu. Beli dah tuh kue zaman dulu tuh. Nah ini emang tahun berapa nih kejadiannya, Bang Leo? Itu kalau nggak salah tahun 94-95. Berarti lawas ya. Wah lumayan. Beli dah tuh kue-kue gambang 5.000. Banyak tuh. Buat apaan Ki? Ayo lu ngikut gua. Oh berarti Bang Leo diajak nih. Berangkat tuh ceritanya. Dan nanya kan, mau kemana Ki? Ngikut gua aja lu, jangan pakai banyak ngomong. Berangkat. Wah, kemari Ki? Tenang. Lu pada duduk aja di situ. Gua yang sila, kata dia begitu. Lah, sama-sama sila Ki itu namanya. Gue yang di depan maksudnya. Oh yang mimpin ya. Lu pada merem aja gitu. Gue yang ritual gitu. Wah, kaget tuh aki-aki. Wah, ada yang ketinggalan nih. Oke. Apaan Ki? Telur gitu. Telur. Telur apaan? Telur rebus? Bukan. Ada sono diambil di kandang ayam gua katanya begitu. Berangkat itu terus si Juki. Niki telurnya udah taruh di situ depan. Begitu kita jam 12:30 angin kencang. Wah, angin kencang banget nih. Kalau ada angin kata aki-aki, lu jangan pergi kata gitu. Oke. Lu diem-diem aja di sini. Itu biasa kata dia gitu. Penghuninya mau datang. Wah, namanya kita belum biasa begitu, kita ngeget kan. Wah, bagaimana nih? Udah lama kamu kayak suara hujan. Hujan tuh. Nah, hujan Ki. Itu bukan hujan kata dia begitu. Apaan? Lu diem aja. Badan lu nggak basah kan? Kagak Ki. Iya ya. Udah diem.
Udah tuh, kira-kira 1:30 turun tuh dari atas. Prasak. Kaget kita. Wah, apaan tuh, Ki? Udah gitu. Langsung dia kan baca-baca. Habis tuh kue diacak-acak sama dia. Songong kan itu. Apaan tuh? Ular. Ular? Iya, ular tapi kagak panjang. Pendek. Ular buntung gitu? Iya. Habis tuh kue diacak-acak. Kita kan kaget. Dan namanya biasa ngeliat ular panjang kan, kok ular pendek. Tapi gede itu. Hah? Wah. Ada sepaha. Sepaha pemain bola dah. Begitu. Nah, begitu diacak-acak, kita melejit juga kan. Iya. Wah, namanya dia mah orang pinter, udah tuh. Diacak-acak kue itu, hilang tuh tiba-tiba ular. Ularnya? Sempat ngacak-ngacak kue-kue gitu? Iya. Udah. Ini kita udah pada meriang nih. Karena ngeliat baru itu tuh, yang namanya jenis binatang kayak gitu, meriang bertiga-tiga. Lu mau ikut ke rumah gua, kata kakek Win. Enggak ah. Ya udah, kalau lu nggak mengikut, gua aja besok tenang. Ada semuanya sama gua, tadi begitu. Maksudnya ada apaan, Ki? Dan lu kan minta kayak gitu. Iya. Ya oke, Ki. Saya mau pada pulang aja nih ya. Udah jam kira-kira 3:30 dah. 3:30. Udah ngantuk, kedinginan. Namanya di pinggiran empang. Pagi-pagi bangun tuh. Ke rumah tuh. Aki-aki udah nggak ada. Nanya sama bininya. Nek, mana aki-aki? Tahu tadi udah berangkat kemana? Nggak tahu. Habis jual pisang kata dia gitu. Lah emang punya pohon pisang? Ada itu, tinggal 2 pohon. Pisang masih setengah matang, mau ditebang sama tuh aki-aki. Wah, jangan-jangan ya aki-aki menjual pisang buat masang nih gitu. Udah. Maksudnya buat modal masang? Iya. Begitu kita cari ketemu. Punya duit dong nih, Ki. Gitu. Ada gitu. Kita ngikut dong. Tenang lu, mesti banyak bersih gitu. Terima bersih lu mah gitu. Waduh. Nggak beres nih aki-aki nih gitu. Udah begitu terima bersih. Kita tungguin tuh sampai sore, sampai apa namanya? Sampai pengeluaran. Iya, oh ya, jadwal keluar. Iya. Dah. Ini aki-aki nggak pulang juga nih. Wah, nggak beres nih aki-aki. Sampai malam, sampai kita nginep di rumah dia nggak pulang juga. Wah, rupanya dia udah pulang kampung tuh. Oh, pergi. Iya, kan dia ada kampungnya tuh di kalau nggak salah di Sukabumi dia tuh. Bininya ditinggal? Ya mungkin dia lagi ngerancang dulu supaya nggak ketahuan gitu. Nah, dia rancang dulu dah tuh sama dia. Udah kita iniin. Lama dia nggak pulang. Lah, kok nggak pulang ini? Ini aki-aki gitu. Ada kali kira-kira 3 bulan tuh aki-aki nggak pulang. Waduh. Kabur itu berarti? Iya, kabur tuh aki-aki. Waduh, brengsek nih aki-aki. Si Juki ngomong kan. Waduh, kacau ini. Bener-bener ada tupat doang nih, nggak ada daging nih. Nah, udah dah. 3 bulan kemudian dia pulang. Datang lagi. Lah, datang lagi, Ki. Iya, tadi begitu. Lah emang apa? Aki-aki bohong sih. Kemarin dapat banyak banget, lupa sama teman. Sekarang pas susah lagi datang.
Lah kok lu tahu? Lah orang-orang sekampung tahu gitu. Yang namanya orang susah dapat duit banyak kan pada tahu. Geger lah ya. Iyalah, orang susah dapat 5 juta kan orang bingung. Istilahnya makan sehari sekali. Itu gue boleh dibagi sama orang. Perih pada iya, aduh, udah tuh. Ya gua udah tobat, kata dia begitu. Tobat ngapa? Kata gitu. Gua buat usaha ambles, kata dia begitu. Duit itu. Ambles bagaimana, Ki? Gua beliin kambing 3, kambingnya mati. Gua bikin kolam ikan, ikannya pada ngap-ngapan. Maksudnya ngap-ngapan apa, Ki? Gua kekurangan makan. Lah, gua nggak tahu dah. Miara ikan apaan? Ya, lu masa nggak tahu di kampung ikan apaan? Paling gua piara mujair sama emas. Nah, itu dah, Ki. Kalau udah tua, bohong. Nah, sekarang kena batunya. Sekarang kakek mau ngapain di sini? Biarin dah. Gua mau kerja ngapain kek? Dia begitu. Entar kalau kaya pulang kampung lagi. Kagak. Gitu. Udah tuh. Akhirnya dia kerja dah. Mau nggak mau dia kembali ke asal. Susah lagi. Susah. Narik becak dia. Oke. Narik becak tuh kaki. Narik becak. Ya dengan duit halal kan biar dikit. Tapi dia berkah. Iya, enak dipakainya ya. Enak. Berkah. Kita pada kumpul dah tuh. Ngobrol-ngobrol lagi. Bagaimana, Ki? Enak nggak susah? Wah, enakan begini dah gua. Begitu. Daripada dapat duit banyak gua sengsara, kata gitu. Gua makan duitnya, badan gua pada gatal, kata dia begitu. Lah, emang senderan di mana? Di pohon kimpul. Agak, kata dia begitu. Jadi pada saat Bang Leo ini minta nomor itu nomornya keluar. Nah, cuman sistem ngasih nomor itu gimana tuh ketika kita minta? Apa sosok itu ular itu ngasih nomor atau gimana tuh sistem ngasih nomornya? Jadi ular itu turun ke bawah, ada telur, itu diputerin sama dia. Ular itu? Oh, yang telur tadi dibeli sama Bang Juki? Diambil dari kandang aki-aki itu. Diambil ya, iya. Diputerin. Nah, ada tuh nomor. Di situ juga gitu? Di dalam telur itu. Oh, ular nomornya ada di dalam telur. Ada. Oh, jadi Bang Leo ini tahu, maksudnya nomornya itu tahu gitu setelah selesai ritual itu, nomornya itu dirembukin itu enggak? Enggak, karena dia kan ya sedikit orang bisa juga. Oh, jadi dia aja yang ngebongkar nomor itu. Dengan mata batinnya dia lihat. Oh. Ini berapa yang kuat. Dia nggak ngasih tahu ke Bang Leo? Nggak ngasih tahu. Gitu. Dan akhirnya sebelum dia kabur itu nomornya keluar. Oke. Dibawa kabur tapi duitnya. Wah, yang niatnya mau beli daging, lah tupat doang jadinya. Tupat doang sama sayur paya muda. Iya. Nggak ada dagingnya. Lah, sama aja. Disanten-santenin juga. Iya. Udah gitu tuh. Merembuk lagi, berangkat lagi gitu. Oh, berangkat lagi. Kemana, Ki? Ada, kalau lu mau. Oke, dia masih diajak lagi. Saya emang nggak mau, Ki, gitu. Iseng. Dapat kagak, yang ada kita pada meriang. Ya kalau begitu lu beli aja dah, gitu. Beli? Iya, beli. Beli apa maksudnya, Ki? Kita nanya kan. Ya, ini sedikit. Kalau sekarang mah gua bener-bener dah, kata dia begitu. Oke. Waktu itu duit memang megang. Adalah 50.000. Temen juga pada megang, namanya habis borongan. Dapat borongan tuh kita. Yang diperluin apa, Ki? Wah, ini rada mahal. Oke. Maksudnya rada mahal bagaimana? Belanjanya juga jauh, kata dia begitu. Kemana? Jauh dah, lu mah nggak usah tahu. Yang penting lu terima bersih lagi, kata dia begitu. Jangan kayak dulu, Ki. Gitu. Pokoknya saya yang penting
ya udah dah kita beli semangka aja. Oke, bagi 2. Berarti. Iya, boleh dah. Kita kasih tuh gocap. Berangkat tadi ya. Lo kalau mau pulang dulu dah, kayak gitu. Ntar malam si Juki gue suruh panggil lo pada, kayak gitu. Udah kan, pulang lah kita. Nggak lama lagi. Berapa jam kemudian dia datang. Si Juki tuh suruh manggil. Yo, panggil sama kaki. Biasa kita berangkat lagi. Oke, berangkat. Itu waktu itu lebih serem tuh ritualnya. Oke, berarti nggak kapok. Ya bagaimana? Kita kan pengen punya duit banyak. Oke. Namanya susah, iya. ya kan? Susah pengen duit banyak. Cuman itu padahal saya berpikir, waduh, berpikirnya kenapa? Apakah ini jalan pintas lagi yang kita harus jalanin? Nggak mungkin dong. Iya. Yang namanya kita pengen duit yang instan ya. Nah, udah berangkat lagi. Berangkat kemana? Ke daerah yang kuburan serem. Oke, kuburan sekarang. Begitu, wah, kober, kayak semacam kober. Di situ ada makam orang pertama yang dimakamin di situ. Sepuh berarti, makam sepuh. Itu juga dulu bekas jawara. Yakin di sini Ki? Yakin? Cuman sejarahnya saya belum tahu nih kuburan. Kalau dia udah tahu kan? Udah, ini bekas jawara. Dia juga dulu bekas pemain. Oke. Iya dong. Togel juga. Ya dulu nggak tahu juga kan. Iya. Kalau zamannya kita gitu. Togel, mungkin kalau zaman dia ada ya, juga yang namanya permainan. Apalah gitu ya, iya. Tidurlah di situ. Ini nggak sila, tidur. Tidur. Tidur kita berempat. Kalau dapat impian, bangun. Kata dia begitu. Boleh-boleh tidur kita ya. Di tempat begitu. Yang kita pikirin kan bukan apa-apa. Tahu-tahu di belakang kita genderuwo. Iya, iseng aja. Yang palanya nggak ada, namanya kober. Iya. Orang yang matinya nggak jelas. Ada yang mati kegerus truk. Kecelakaan. Udah lo tidur aja. Ya udah tidur tuh kita berempat. Temen ngimpi. Ngimpi apa lo? Saya ngimpi digigit anjing, katanya begitu. Yang satu ngimpi lagi. Saya ngimpi digigit ular. Oke. Yang satu ngimpi lagi. Ngimpi apa? Kok gue digigit tikus? Impian lain-lain ini. Bingung kan? Sama-sama digigit tapi binatangnya beda-beda. Iya. Waduh. Bang Leo sendiri ngimpi apa itu? Ngimpi tidur sama cewek. Wah, lebih enak dikit ya. Iya. Waduh. Gimana nih pilihannya kan bingung. Kan nomornya beda-beda itu. Apa yang mau dipasangin gitu? Modal cekak. Ya. Mau digabungin kan nggak mungkin. Iya. Nomor paling nggak 4 angka kan. Wah. Jadi begitu duit kumpul lagi tuh siang, masang. Dipasangin itu dulu tuh. Apa dulu tuh? Digigit tikus. Digigit tikus. Udah, lu pasanginnya digigit tikus. Ada gitu. Berapa tikus? 15. Yoi. Udah berangkat loh ke bandar. Kali berapa? 4 angka apa 3 angka? Apa 2 angka? 2 angka aja, cuman kita gebuk. Maksudnya digebuk?
kali 100.000. Oh, kalinya dibanyakin. Iya. Oke. Itu gue lumayan. Yang penting kita pada merokok lancar, punya duit lah. Punya gitu. duit, udah. Begitu dipasang, nunggu 5:30, keluarnya apaan? Kok kebo? Kebo. Iya. Nggak nyambung lah. Kok tikus jadi kebo? Gitu. Wah, jelek nih kata gini nih. Ini jelek nih. Nggak tembus berarti. Iya. Ya udah, impian lu dah. Besok kalau pasangin gitu. Angkat lagi tuh, masang. Duit cekak. Udah cekak, udah habis buat ngeber. Tinggal goceng-goceng. Ya, pasangin dah. Ular. Ular. Pasangin tuh ular. 32 pasangin. Ular 32. Iya. Kalau 20.000 duitnya dikit. Iya. Pakai 3 angka kalau mau. Gabung gitu. Oke. Gabung bagaimana? Ya gabung sama impian lo. Kata dia gitu. Ya udah. Gua ngimpi cewek, berarti cewek. Ya katakanlah wanita malam. Iya. Udah pasangin. 2132. 2132. Yoi. Udah dipasangin tuh, buat dipasangin kan. Waduh, yang keluar apaan? Gitu. 2499. 2499. Itu masih ingat tuh saya tuh. Masih ingat tuh. 2499 lah. Ini mah kodok sama bayi. Gitu. Kodok nggak nyambung lagi. Nggak nyambung. Waduh. Udah kacau ya lu, memang pada rezeki lu jelek gitu. Udah, impian gua aja. Ya, gitu. Oke. Udah tuh impian aki-aki tuh dipasangin. Aki-aki lagi nih. Iya. Pasangin tuh. Tadi aki-aki masang berapa ya? Namanya udah aki-aki lupa. Dia pasangin kan. Dipasangin lagi tuh. Namanya kalau wanita cantik, pelacur kan. Istilahnya hoki. Dipasangin tuh. Udah. Dia diem-diem, ya namanya aki-aki duit sempilannya banyak. Dipasangin tuh 21. Lu ntar gue beliin rokok sebungkus dikit amat ke. Tunggu aja lo 5:30. Pokoknya kita pada makan. Pede, percaya diri. Pede. Oke ya, nggak normal. Dalam hati, ini mah lo gue nggak manjur. Begitu dipasangin, keluarnya apaan? 17. Meleset lagi. Meleset, bangok ya. Lehernya panjang doang tuh kaki gini aja. Udah lagi nyerah banget. Udah gitu, nyerah dia kaki itu. Udah gitu udah. Ya namanya pengalaman ya. Pengalaman kita masih susah. Sampai gini hari juga masih susah juga. Oh, belum senang berarti? Belum. Tapi jangan judi lagi, Bang. Wah, Bang Leo. Jadiin pelajaran ya. Sekarang kita udah mendekatkan diri. Oh, yang dengan yang kuasa. Iyalah. Siap. Itu udah tua. Iya, benar. Bang, kalau tua itu kenapa emang? Wah, itu ya udah tua kan udah dikit lagi. Oh, gitu. Ya, maksudnya. Ya kalau ente kan masih muda kan. Tapi secara rumus gitu ya. Mungkin secara hukum ya nggak tua nggak muda sih, kalau aja lu nggak ada yang tahu. Ya kalau tua kan udah banyak pengalaman. Iya minimal banget lebih dekat lah ya. Iya, penyakitnya juga udah ada. Banyakan pikiran. Ongkoh. Mungkin kalau tua senang mah ya lama. Ini udah tua susah lagi. Ngapain? Hidup lama-lama. Iya. Ya, tapi saya doain Bang Leo biar panjang umur. Amin. Mudah rezeki. Amin. Ya untuk sekarang alhamdulillah kita banyak dipanggil. Oh, dipanggil orang buat apa nih? Ya kalau istilah kesleo, encok. Oh, gitu. Bisa ngobat-ngobatin juga, Bisa. ngurut gitu ya? Iya, bisa. Oke, ngubunginnya kemana Bang Leo? Mungkin teman-teman nih daerah Bekasi khususnya ada yang mempunyai badan pada pegel-pegel, kesleo gitu. Ngubunginnya kemana Bang Leo? Ada nomornya? Oh, ada. Nanti kita cantumin nih nomor Bang Leo di kolom deskripsi buat teman-teman yang badannya pegel-pegel, pokoknya yang habis main bola kan kadang suka cengklak tuh Bang Leo ya. Iya. Bisa hubungin Bang Leo nih. Saya juga mungkin bisa nih. Saya kan
suka kalau ngonten nih sampai tengah malam kayak sekarang nih. Benar-benar. Bangun tuh badan pada pegel, nanti bisa ngubungin Bang Leo ya. Bisa. Itu murah meriah teman-teman. Murah meriah. Oke, Bang Leo, kiranya masih ada lagi nih mau ditambahin? Kayaknya udah cukup segitu, itu pengalaman Bang Leo ya. Iya. Oke, buat teman-teman semua, lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang sudah diceritakan sama Bang Leo ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat teman-teman semuanya, karena memang ini berdasarkan pengalaman Bang Leo ya. Ya benar. Dan ini situasilah yang membuat Bang Leo seperti itu ya, nekat melakukan import togel itu karena faktor kondisi tadi ya, karena istri juga. Tahu sendiri. Dan di zaman itu tahun 94-95 Bang Leo ya. Wah, zaman-zaman sedang krisis gitu ya Bang, gitu bilang ya. Mendekati ya. Mendekati lagi krisis. susah-susahnya lah ya. Saya juga ya di zaman itu saya masih kecil banget Bang Leo. Masih kiek-kiek kali ya. Iya, masih kayak segini lah. Oke Bang Leo, saya ada yang mau saya tanya ini dari cerita-cerita Bang Leo. Tadi kan Bang Leo faktor lebaran kita nggak punya daging nih, punya tupat doang gitu kan. Jadi faktor itu yang mendukung Bang Leo harus melakukan itu gitu kan. Nah pas diajak itu Bang Leo udah tahu tuh pas di lokasi pohon besar itu. Udah tahu. Maksudnya ajakan itu menjerumus ke situ gitu. Tahu gitu. Tahu itu. Diajak ngimpor togel. Iya. Ya namanya kita udah gimana ya? Ibaratnya kita mati langkah. Iya. Udah nggak ada jalan lagi. Nah gitu. Kalau mau kerja udah melebaran, siapa yang mengajak? Iya. Udah melebaran. Tapi sempat nyari kerjaan dulu gitu. Wah iya. Sempat kerjaan, cuman di waktu itu sulit. Iya. Udah sempat nyari teman nggak ada gitu. Nggak ada. Soalnya waktunya itu kepepet lah kasarnya ya, di kondisi kepepet kita melakukan tindakan itu ya, lagi-lagi buat pelajaran nih Bang Leo. Iya benar. Nah Bang Leo berangkat berempat berarti. Berempat. Nah jangan bertiga. Apa tuh? Jangan bertiga. Oh nggak boleh bertiga? Nggak bisa, kalau bertiga ganjil. Salah satu ada yang lewat. Oh, harus berempat? Harus berempat. Oh ada konsekuensinya juga? Iya. Juga kalau bertiga kan kalau gotong nggak kuat juga. Oh kurang orang personil. Iya. Kalau ada insiden kenapa-napa gitu. Iya. Oke. Nah pas melakukan ritual itulah bisa dibilang ya, itu kita manggil atau gimana Bang Leo? Ya itu yang tahu. Oh si yang ngajak ini. Aki-aki itu. Oke, dia yang bertanggung jawab semuanya gitu. Dari ilmu orang tuanya juga. Oh turunan. Ilmu kejawen kalau nggak salah. Oh jadi ada ritual gitu buat manggil tuh. Yang saya dengar itu doanya Ceh Wali Keceh. Ceh Wali Keceh. Iya. Tahu kepanjangannya apa tuh? Ceh Wali Keceh, Ceh Wali Keceh. Itu aja yang disebut. Iya. Oke. Nah itu kan ketika ular itu datang nih, ular yang bisa dibilang Bang Leo ini sempat curiga juga nih karena ular gede tapi pendek. Berarti kan buntung atau apa, emang cacat fisik gitu? Nggak tahu tuh ular. Apa mungkin dari lahir kali itu ular? Oh berarti cacat fisik ya? Iya. Mungkin dikutuk juga gitu. Tuh ular. Nah Bang Leo nggak usah panjang. Oh gitu. Jadi lu pendek aja biar orang pada takut. Oke. Kalau panjang kan udah ular biasa. Nah ini ular yang pendek. Aneh lah gitu. Aneh. Nah Bang Leo itu udah sempat curiga nggak kalau ini sosok jinnya nih yang datang nih melalui ular ini? Curiga? Jin itu yang dinamakan, kata kakek saya sih. Jadi itu yang namanya Ki ular bugal. Ular bugal. Ki ular bugal. Jadi Punjamblang itu ya umurnya ya kakek saya juga nggak tahu. Jadi itu tempat tapaknya dia. Oh, Ki ular bugal itu. Iya. Oke. Jadi Ki bugal dipanggil dia pada namanya Ki bugal. Ki bugal. Iya, terus dibentuk ular jadi dinamain Ki ular bugal. Oh memang dia yang dipanggil sehingga dia datang. Jadi praktisi ini bisa bilang aki-aki ini tahu nih. Tahu. Ketika sebelum-sebelumnya ketika dia datang udah tahu nih karena si bugal ini yang menunggu sini gitu. Iya, tahu. Nah itu Bang Leo kabur enggak? Wah kabur. Malah tinggal si aki-aki ini. Tinggal. Oke. Lari berarti bertiga. Enggak Bang Leo doang apa? Enggak, kita lari bertiga. Oke. Melejit tuh. Kabur. Oh berarti ninggal tuh, sempat keluar dari area itu. Iya, area ritualnya. Oh terus Bang Leo nungguin nih. Terima bersih lah. Terima bersih. Nah hingga akhirnya si aki-aki ini dapatlah nomornya. Dapat. Tapi usut punya usut, ketika nomor ditembus kabur dia. Kabur ke kampungnya.
Nah, di sini pelajarannya nih, ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak baik dan kita gunakan buat kebutuhan kita juga hasilnya nggak baik ya. Oh iya, ya? Nggak mungkin dia tadi pasti. dia bilang ya, dia miara ikan yang ngap-ngapan, terus dia miara kambing pada mati. Ya semua itu ya faktor sebab akibat mungkin Bang Leo ya. Bisa jadi. Ketika kita melakukan keburukan ya dampak buruk lah yang datang buat kita. Nah di kaburnya Bang Leo ini, Bang Leo keluar dari lokasi nih, bertiga. Wah, iya itu sempat mikirin yang ada di situ nggak? Sempat mikirin namanya kita udah kalap, yang penting kita nyari selamat. Bagaimana caranya? Itu di pagar kawat itu. Oh, ada pagar. Karena itu emang tempat serem. Kawatnya kalau nggak salah ukuran 20 cm. Buat nyelosnya kan susah. Iya. Panjang gitu. Oh, nyelos gitu. Nyelos gitu lah. Kalau nggak nyelos, kita melompat tinggi. Malam gelap. Terpaksa kita tarik tuh kawat. Tarik kawat. Buat mau nggak mau nih. Tuh. Oh, ada bekasnya. Wah, bolong di sini. Nancap. Yang satu. Berarti pengalaman itu maksudnya ini berkesan banget dong. Wah, iya. Kalau ini ini gara-gara togel nih. Gue jadi cacat nih. Untung cacat dikit doang. Iya. Coba kalau kuping hilang sebelah, ribet kan? Iya, benar. Itu begitulah ceritanya. Jadi ya pokoknya dampaknya nggak enak lah Bang Leo ya. Waduh, boro-boro enak. Setengah mati. Itu buat nyari duit yang instan ya Bang Leo ya. Nyari duit yang instan. Gak bagus lah ya. Nah terus Bang Leo juga sempat nih ketika sudah ditipu sama Ki-Aki nih, dia kabur ke kampungnya. Ternyata Ki-Aki yang bilang tobat nggak sampai di situ nih, nggak tobat dia. Tobatnya tobat sambal. Berangkat lagi nih. Berangkat itu ke kuburan sepuh yang dulunya pemain juga. Mungkin lebih satu tema kali ya. Setannya ntar satu tema nih, hidup pengalaman ini. Nah saya sedikit nanya-nanya sih ya tentang togel nih. Memang itu banyak gitu Bang Leo, yang Bang Leo tahu ketika ngimpi ini banyak yang ada juga gitu yang tembus? Ada. Oh ada? Ada. Kalau ngimpi itu ibaratnya di sana kan ada juga yang namanya istilahnya penutup. Penutup maksudnya penutup? Jadi kalau orang kebanyakan kan orang pinter juga ya, jadi ditutup juga tuh mau bandar gitu, nomor ini jangan dikeluarin gitu. Oh ada permainan juga? Ada di sono. Kalau ngimpi kan kita dengan alam sadar kita. Oh jadi yang ditutup itu bisa ketahuan. Jadi lewatnya bukan di alam sadar, di alam mimpi. Bisa. Ya kadang-kadang yang namanya ngimpi ya nggak selamanya signifikan. Iya. Ada pleset-plesetan yang sampai juga. Itu kan tadi 4 orang mimpi yang berbeda, 4-4-nya gagal. Jadi nggak mendominasi juga ya. Enggak. Ya lagi-lagi untung-untungan lah. Sesuatu yang instan itu nggak gampang gitu kan. Mungkin nih orang tidur siang-siang perut perih kan, bisa jadi belum makan, bukan ngimpi tapi halusinasi. Ya kan? Iya. Wah perut perih udah mendingan gue tidur aja kan. Tidur dah, dikasih tuh impian. Tuh apa dia ngasih makan ayam. Ada nomornya juga? Ada. Berarti orang-orang pencipta togel nih imajinasinya luas nih berarti. Luas. Dan itu bisa apal nomor-nomor itu? Ya sepengalaman saya lagi masih muda sampai ginari masih hafal kayaknya. Masih hafal? Iya masih hafal. Pemain juga ya berarti dulunya ya. Sepuh juga nih berarti nih. Semoga ntar nggak diziarahin nih. Wah jangan. Jangan kalau kita dibacain Yasin aja, jangan dimintain nomor. Jangan. Nggak, maaf ini bercanda Bang Leo. Berarti ya semua itu ya nggak tembus gitu ya, ada juga pleset-plesetannya, jadi nggak harus signifikan ya. Capek-capek kita tidur di kuburan, berarti ketika ngimpi pun nggak harus keluar ya berarti ya. Nggak bisa. Masih untung-untungan berarti. Rezeki-rezekian. Oke. Nah tadi kan sempat ngimpi berempat beda-beda nih. Pada yang 3 temennya ini digigit binatang. Ngapa Bang Leo tidur ngimpinya ketemu cewek sih? Ya mungkin lagi dikasih ngimpi enak aja kali. Oh enggak, apa sebelumnya apa kan kadang nih kita ngelawan rasa takut, kita ngebayangin yang enak-enak terus ngimpinya itu gitu. Bisa jadi. Kayaknya sih faktor karena takut nih, jadi ngebayanginnya yang udah aku ngimpi ketemu
siapa kek? Iya gitu. Ketemu artis yang cakep kek? Iya. Akhirnya ketemu juga tuh. Doa kita dikabulin. Iya nggak? Iya. Mungkin dikabulin sama si ini nih. Iya, si bekas jawara ini. Iya, iya. Maksudnya ngimpinya beda sendiri. Beda sendiri. Oh, iya. Kok dia digigit binatang? Kok saya ngimpi digigit cewek? Iya, iya. Maksudnya apa ini impian? Iya. Tapi meleset juga ya. Ya namanya Tapi lebih untung dari yang tiga lah. Daripada digigit tikus. Emang enak digigit tikus. Nyakit yang ada. Oke. Nah, apalagi tikus got. Iya. Jorok banget ya hidupnya. Iya. Nah terus Bang Leo sampai saat itu kapok nggak? Ya dibilang kapok ya kapok. Pada saat itu. Kapok. Cuman sia-sia aja. Capek ya. Capek. Nah kita bisa minta pengalamannya nih Bang Leo. Ketika ada nih yang di era sekarang kan juga mungkin masih ada, cuman nggak sepulgar dulu kan ya. Iya. Nah permainan itu masih ada lah. Di sekarang kan zaman udah modern. Udah modern. Maksudnya kasih pelajaran nih buat teman-teman nih yang masih ngikutin gituan. Bang Leo kasih arahan lah apa yang dampak buruk mengikuti itu gitu Bang Leo. Ya dampaknya mungkin ya di keluarga aja. Oh di keluarga. Ya kita misalnya punya duit 200.000. Mungkin kita orang paro sama istri. Iya. Itu aja dampaknya. Jadi kan aturan kita beli makanan yang enak, jadi nggak enak kan begitu. Oke. Mendingan ya udahlah. Oh jadi intinya ketika kita menikmati duit yang nggak halal maksudnya ya, menikmatinya pun nggak enak gitu ya, walaupun banyak. Ada aja. Iya ada aja yang nggak enaknya gitu ya. Makannya nggak enak lah bahasanya ya. Kadang-kadang mencret lah. Beda yang jumlah sedikit tapi boleh duit halal. Wah tuh. Nikmat berkah. Oke Bang Leo. Sebelumnya terima kasih nih udah mau berbagi cerita di Timur Misteri. Semoga kalau kan yang saya tahu nih ya Bang Leo ini kan banyak ceritanya nih. Cerita waktu itu pernah juga ngikut orang yang nyantet orang. Ngikut Bang Leo diajak buat nyantet orang. Itu gokil sih cerita Bang Leo. Nanti kita undang lagi buat cerita itu ya. Bisa. Atau saya bisa mampir lagi nih sama tim ke tempatnya Bang Leo di sini kayaknya. Oke. Tempat ini enak juga Bang Leo. Wah, ini tempat udah dikasih karomah ini. Oke, karomah. Karomah siapa nih? Ya, karomah Irama. Karomah Irama. Bang Leo ini gokil juga nih. Tapi emang bener saya ketika ke tempat ini nih ini kan tempat gelap nih. Tapi saya nggak ada hawa-hawa iseng gitu. Oh ya, karena udah dikunci. Udah ada buat karomah ya. Ada. Udah ada karomahnya luar biasa. Oke, Bang Leo terima kasih banyak ya sekali lagi. Nah buat teman-teman semua, cerita Bang Leo ini lagi-lagi gue ingetin buat pelajaran kita bersama. Karena di sini juga Bang Leo sudah menjelaskan nggak enaknya ngikut-ngikutin Bang Leo. Oke, kiranya buat teman-teman semua itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe dulu channel Timur Misteri, like, comment, and share, serta aktifkan loncengnya agar mendapat video-video terbaru dari Timur Misteri. Kiranya itu aja, gua Ibnu Petrus Siddiq dan Bang Leo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.